Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Safika. Di pertemuan ke-6 ini saya akan berpresentasi dengan mata kuliah Pendidikan Filsafat. Saya mengambil referensi dari sumber buku karangan Dr. Edward, yaitu yang berjudul Filsafat Pendidikan. Materi saya yang kali ini akan membahas tentang aliran eksistensialisme. Yang pertama, apa sih aliran eksistensialisme? Mari kita akan bahas tentang aliran eksistensialisme pada pertemuan kali ini yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada pengertian. Nah, pengertian aliran eksistensialisme itu berasal dari bahasa Latin, yaitu existeren atau ex berarti luar dan siteren berarti berdiri. Jadi, existeren adalah manusia berdiri sebagai jati diri sendiri dengan membuat apa yang ada dialamin, dan apa yang dimiliki kualitasnya. Eksistensi ini menekankan tentang keberadaan manusia. Nah, tujuan dari aliran eksistensialisme yaitu untuk mendorong setiap manusia ataupun individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri dengan memberikan bekal pengalaman yang luas dan komprehensif dalam semua bentuk kehidupan. Nah, apa sih ciri-ciri aliran eksistensialisme ini yang membedakan dengan aliran lainnya? Nah, ciri-cirinya ada dua. Yang pertama, selalu melihat manusia berada dan eksistensialisme sendiri. Di sini diartikan secara dinamis sehingga ada unsur berbuat dan menjadi. Yang kedua, manusia dipandang sebagai suatu realitas yang terbuka dan belum selesai, serta didasari dari pengalaman yang konkret atau empiris. Masuk kita ke tokoh-tokoh aliran eksistensialisme. Nah, tokoh-tokohnya itu bisa kita lihat pada PowerPoint saya yang akan saya tampilkan. Nah, tokoh-tokohnya yang pertama ada siapa? Ada Soren Kierkegaard. Ia lahir di Denmark pada tanggal 15 Mei 1913. Menurut pemikirannya, manusia tidak pernah hidup sebagai aku umum, akan tetapi hidup sebagai aku individual. Berarti dia lebih menekankan kepada dirinya sebagai makhluk yang individualis. Yang kedua ada Jean-Paul Sartre. Ia lahir di Paris tahun 1905 dan meninggal tahun 1980. Ia pernah mengajar filsafat di beberapa tempat dan dikenal melalui novelnya, drama tulisan dalam bidang filsafat. Menurutnya, aliran eksistensialisme itu eksistensi dulu sebelum esensi. Nah, yang ketiga ada Martin Buber. Ia lahir di Mina tanggal 8 Februari 1878 dan meninggal pada 13 Juni 1965. Pada aliran ini, ia berpikir yang bersifat pada perbedaan aku itu dan aku engkau. 4. Ada Martin Heidegger. Ia lahir pada tanggal 26 September 1889 di Jerman. Ia berpendapat bahwa keadaan itu terlihat pada eksistensinya. Yang kelima ada Karl Jaspers. Ia lahir pada tanggal 23 Februari 1883 di Jerman dan meninggal pada tanggal 26 Februari 1969 di Swiss. Menurutnya, dalam filsafat dapat menerima ada atau keberadaan. Dalam eksistensialisme, ada bukanlah hal yang objektif. Manusia dapat mencarinya dengan cara mempelajari secara meluas. Dan yang terakhir ada Gabriel Marcel.
Ia lahir pada tanggal 7 Desember 1889 di Paris dan meninggal pada tanggal 8 Oktober 1973. Ia berpandangan bahwa aliran ini yang berhubungan dengan wujud dan tema yang sesuai dengan filsafatnya, yaitu kedudukan yang sulit dijawab oleh manusia tentang pertanyaan mengenai siapa aku dan siapa wujudku. Nah, setelah tokoh-tokoh di atas yang sudah saya jelaskan, ada lagi pengaruh yang mendorong kemunculan eksistensialisme. Apa sih faktor-faktor itu? Yang pertama, ada materialisme. Sifat ini ternyata merupakan pendorong lahirnya eksistensialisme. Yang dimaksud dengan eksistensi ialah orang yang berada di dunia. Kata berada pada manusia tidak sama dengan berada pohon atau batu. Berada bagi manusia, khususnya aliran eksistensialisme, mula-mula menghantam materialisme. Dalam pandangan materialisme, bagi yang kolot maupun yang modern, manusia pada akhirnya adalah benda, seperti halnya kayu dan batu. Lalu ada yang kedua, idealisme. Kalau materialisme memandang jasmani manusia sebagai keseluruhan manusia, sebagai suatu yang ada, padahal ia hanyalah aspek manusia dan sebagai subjek. Manusia berpikir berkesadaran dan ia tidak disadari oleh materialisme. Maka idealisme sebaiknya manusia berpikir dan berkesadaran sangat dilebih-lebihkan, sehingga menjadi seluruh manusia, bahkan sampai tidak ada barang lain selain pikiran. Ahmad Tafsir mengatakan letak kesalahan idealisme adalah karena memandang manusia hanya sebagai subjek, hanya sebagai kesadaran. Dan faktor yang ketiga, yaitu yang terakhir, situasi dunia. Dalam eksistensialisme muncul didorong oleh situasi dunia saat itu. Keadaan dunia, khususnya Eropa Barat, tidak menentu. Rasa takut berkecamuk, terutama terhadap ancaman perang. Tingkah laku manusia telah menimbulkan krisis. Kebencian merajalela, agama di Eropa dianggap tidak mampu memberikan makna dalam kehidupan. Manusia menjadi orang yang gelisah. Mereka eksistensinya terancam oleh ulah mereka sendiri. Nah, dalam aliran eksistensialisme ini tersendiri juga memiliki konsep. Yang pertama ada konsep eksistensi mendahului esensi. Maksudnya apa sih di sini? Menurut Bapak tokoh aliran eksistensialisme yaitu Sartre mengklaim bahwa salah satu konsep sentral eksistensialisme adalah bahwa eksistensi mendahului esensi, yang berarti bahwa pertimbangan terpenting bagi seorang individual adalah bahwa mereka adalah individual, entitas yang bersikap dan bertanggung jawab secara independen dan sadar atau eksistensi, dan bukan label, peran, stereotip, definisi atau kategori lainnya yang digunakan atau dipergunakan kepada individual termasuk esensi. Yang kedua ada faktisitas. Apa sih faktisitas itu? Adalah sebuah konsep yang didefinisikan oleh Sartre dan Begil and nothingness sebagai keberadaan dalam dirinya sendiri. Dalam bahasa Inggris, being in itself, yang membedakan modalitas manusia antara berada dan tidak berada. Ini dapat dipahami dengan mudah apabila faktisitas dipandang dalam hubungannya dengan dimensi temporal masa lalu kita. Masa lalu seseorang adalah keberadaan seseorang pada masa lalu tersebut turut menjadikan seseorang. Yang ketiga ada otentisitas. Konsep utamanya adalah seorang harus menciptakan diri sendiri dan hidup sesuai dengan diri ini. Dalam bertindak, seseorang harus bertindak sebagai dirinya sendiri,
bukan sebagai aksi seseorang atau gen seseorang atau esensi lainnya. Aksi otentik adalah aksi yang turut dengan kebebasan seseorang. Dan yang terakhir ada sang liang dan pandangan. Lian dalam bahasa Indonesianya yaitu lain adalah konsep yang biasanya dimasukkan ke dalam fenomenologi dan konsep intersubjektivitas yang dimilikinya. Akan tetapi, konsep ini juga banyak dimiliki dalam tulisan-tulisan eksistensialis dan kesimpulan-kesimpulan yang ada di dalamnya. Penggunaannya oleh kaum eksistensialis sebagai sedikit berbeda dengan kesimpulan fenomenologi. Pengalaman lian adalah pengalaman subjek bebas lainnya yang berada dalam dunia yang sama dengan seseorang. Ada yang kelima, ada kegelisahan dan ketakutan. Kegelisahan eksistensialis kadang juga disebut ketakutan eksistensial, adalah sebuah istilah yang umum digunakan para pemikir eksistensialis. Kegelisahan ini biasanya didefinisikan sebagai suatu perasaan negatif yang muncul dari pengalaman kebebasan dan tanggung jawab manusia. Ada selanjutnya yang ketujuh, ada keputusan. Dalam eksistensialisme maksud saya yang keenam, keputusasaan. Dalam eksistensialisme, keputusasaan secara umum didefinisikan sebagai putusnya asa. Keputusasaan adalah putusnya asa sebagai reaksi hilangnya sebuah atau banyak sifat yang didefinisikan kedirian atau identitas seseorang. Nah, ada pandangan dalam eksistensialisme terhadap beberapa faktor pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk memenuhi diri dan pembekalan pengalaman yang luas dan komprehensif dalam semua bentuk kehidupan. Yang kedua, ada peran pendidik. Menurut eksistensialisme, peranan pendidik sebagai pembimbing dan mengarahkan sistem dengan seksama sehingga siswa mampu berpikir relatif. Lalu yang ketiga, ada peserta didik. Aliran eksistensialisme memandang siswa sebagai makhluk rasional dengan pilihan bebas dan tanggung jawab atas pilihannya. Dan siswa dipandang sebagai makhluk yang utuh, yaitu yang akal, pikiran, rohani, dan jasmani, yang semua itu merupakan kebulatan, dan semua itu perlu dikembangkan melalui pendidikan. Dan yang keempat, ada kurikulum. Kurikulum idealnya adalah kurikulum yang memberikan pada siswa kebebasan individual yang jelas dan mensyaratkan mereka untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, melaksanakan pencarian-pencarian mereka sendiri, dan menarik kesimpulan mereka sendiri. Ada yang kelima, metode. Bagaimana sih metode yang digunakan seorang guru untuk si pelajar mengerti atau mendorong pencarian kebenaran kepribadian dalam mengajukan pertanyaan? Makna kekhawatiran hidup. Yang keenam, ada evaluasi. Bagaimana sih cara seorang siswa maupun guru dalam mengevaluasi pelajaran yang ia dapat. Dan yang terakhir, ada proses. Bagaimana proses atau belajar mengajar dalam proses belajar mengajar. Pengetahuan tidak dilimpahkan melainkan ditawarkan. Gitu. Lalu selanjutnya, di dalam eksistensialisme ini, sebagai pendidikan humanis, ada psikologi pendidikan. Nah, menurut para ahli psikologi, pendidikan menyatakan bahwa pada dasarnya pendidikan humanistik bukanlah sebuah strategi
belajar, melainkan sebagai filosofi belajar yang sangat memerhatikan keunikan-keunikan yang dimiliki siswanya, bahwa setiap siswa mempunyai cara sendiri dalam mengonstruksi pengetahuan yang dipelajarinya. Yang kedua, ada teori belajar. Pada aliran eksistensialisme dan humanisme juga tergambar dalam salah satu teori belajar, yaitu teori experiential learning, yang menekankan pada keinginan kuat dari siswa yang berhasil dalam belajarnya. Dan yang terakhir, ada psikologi konseling. Konseling adalah proses yang melibatkan seseorang profesional berusaha membantu orang lain dalam pemahaman dirinya atau self-understanding, membuat keputusan dan pemecahan masalah. Sekian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan maupun kehilapan, itu berasal dari saya. Sedangkan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.